Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada KL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Fajri Agustina, NIM 91, dan Muhammad Dimyati Zamzami 92. Yang pertama, perencanaan anggaran KL. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memiliki cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Pengambilan keputusan juga bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan juga diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Perencanaan juga merupakan fungsi pertama manajemen, karena perencanaan ini dilakukan secara terus-menerus. Dengan berjalannya waktu, perusahaan perlu melaksanakan perencanaan kembali dan membuat rencana-rencana baru. RKA KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu KL dan sebagai pejabat dari Renja KL yang bersangkutan dalam satu anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Nah, penganggaran secara strategis dalam RKAKL perlu dibatasi dengan pagu realistis agar tekanan pengeluaran atau pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal, sehingga penyusunan RKAKL oleh Kementerian Negara atau lembaga dilakukan secara menerima surat edaran Menteri Keuangan tentang pagu. Nah, pagu sendiri itu adalah pedoman dalam penyusunannya. Kemudian sementara dari Kementerian Negara atau lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan dari pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, jadi proses perencanaan dan penganggaran sendiri merupakan siklus tahunan dalam melakukan penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN. Kemudian dasar hukum dari perencanaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 23. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membahas mengenai tentang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 PMK 02/2016 tentang
petunjuk penyusunan dan penelaah rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan pengesahan daftar isian pengesahan anggaran. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 PMK 02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 PMK 02/2016 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2016. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Kemudian Surat Edaran Bersamaan Menteri PPN atau Bappenas Nomor B51/MPPN/D8/PP 04/03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor S122/MK2/2020 hal pedoman redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Yang terakhir, Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor per 5/AG/2020 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Selanjutnya yaitu mengenai proses penyusunan anggaran KL yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai proses penyusunan anggaran pada KL. Yang pertama yaitu ada pagu indikatif, yang kedua pagu anggaran, dan yang ketiga yaitu alokasi anggaran. Yang pertama pagu indikatif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mereview pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan menyusun inisiatif baru. Yang kedua yaitu review angka dasar belanja pada KL dan mengkaji usulan inisiatif baru. Yang kedua yaitu pagu anggaran, meliputi menyusun renja atau rencana kerja pada KL, terus ke arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan. Dan yang ketiga yaitu ada alokasi anggaran, meliputi yang pertama menyusun RKA KL dan review APIP, terus dilanjutkan ke pagu anggaran, terus renja atau rencana kerja pada KL, diteruskan ke RKP, terus standar biaya, terus RKA KL, terus dilanjutkan ke informasi harga, terus rincian kinerja, diteruskan ke TOR atau RAP, dan diteruskan ke dokumen terkait. Terus yang terakhir yaitu review APIP. Yang kedua ada pembahasan RKA KL dengan Komisi Mitra Kerja, dan yang ketiga ada pembahasan penyusunan RKA KL dengan Mitra Sistem Kendali Anggaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran. Yang pertama, pekerjaan dilaksanakan mengacu pada yang pertama rincian kerangka acuan kerja atau KAK, yang kedua kontrak atau MOU untuk swaklola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain, pelaksana swaklola, dan kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya dan atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh yang pertama ULP atau pejabat pengadaan pada instansi penanggung jawab anggaran atau instansi pemerintah lain pelaksana swaklola. Terus yang kedua ada tim pengadaan untuk swaklola kelompok masyarakat atau dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan. Yang ketiga ada pembayaran dilakukan secara berkala
Yang keempat, pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat tersebut dengan tahapan 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap, terus 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30%, terus 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60%. Yang kelima, ada membuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi. Yang keenam, membuat laporan realisasi pekerjaan. Yang ketujuh, melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan. Seterusnya ada pertanggungjawaban anggaran pada KL. Yang pertama, dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2013 tentang cara pelaksana APBN atau penyelesaian tagihan kepada negara atas suatu beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Pembayaran atas tagihan kepada negara dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara kepada yang berhak. Yang kedua yaitu berdasarkan tagihan kepada negara, pejabat membuat komitmen atau PPK menertibkan dan menandatangani surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang selanjutnya diuji terlebih dahulu oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar atau PPSPM sebelum diterbitkan surat perintah membayar, yaitu dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dibersamakan. Pengujian SPP yang dilakukan oleh PPSPM tersebut meliputi yang pertama yaitu pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP. Yang kedua, penelitian ketersediaan pagu anggaran dalam dokumen isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang ketiga, pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA. Yang keempat, pemeriksaan kebenaran atas hak tagih paling sedikit meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Yang kelima, pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang atau jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.